فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليك Penyembahan kepada kubur-kubur wali. Mereka memberikan nama macam-macam sudah. Ini bukan menyembah kubur. Ini maksudnya tawasul. Tawasul nggak bisa dengan orang yang sudah mati, nggak bisa. Dan nggak boleh dalam Islam. Tapi hakikat yang antum lihat, kalau kita lihat datang mereka ke kubur-kubur wali, menyembah mereka, beribadah di sana sampai nangis-nangis, minta apa? Minta supaya dimudahkan urusan, minta supaya dimudahkan jodohnya, minta supaya dimudahkan rezekinya, minta biar dapat jabatan, biar dipilih oleh rakyatnya. Syirik kan ini? Syirik. Syirik besar, syirkun akbar. Masih ada apa tidak? Banyak yang melakukan seperti ini. Syirkun akbar ini. Syirik yang paling besar. Bukan main-main ini. Dan gak bisa dianggap ringan. Harus terus kita jelaskan kepada umat. Karena antum bisa lihat di beberapa kubur-kubur yang ada itu, yang di Indonesia ini ratusan, mungkin juga ribuan kuburan yang dianggap apa? Keramat dan barokah. Orang ke sana kalau antum lihat nangis. Di kuburan nangis. Sampai cium itu kuburannya. Minta-minta. Syirik ya ini? Syirik, perbuatan syirik. Nggak akan bahagia orang kalau masih berbuat syirik kepada Allah. Ini penghalang manusia untuk masuk ke surga, penghalang ini. Kalau Allah memberikan syarat satu, jauhkan syirik. Di hadis Tirmidzi yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Allah berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian datang kepadaku, kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, tapi dengan syarat kalian tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Syaratnya satu aja. Tidak apa? Tidak berbuat syirik. Tapi kenyataan yang ada, orang diajak kepada kesyirikan. Ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ngajak manusia kepada kesyirikan. Ada dai-dai yang ngajak kesyirikan. Ini kenyataan. Bukan kata orang, nyata. Ini kuburan-kuburan yang dianggap keramat wali itu sepi atau tambah banyak? Tambah banyak. Tapi dengan dakwah ini insya Allah akan sepi. Dengan dakwah ini, dakwah tauhid, ngajak orang, kita harus menyadarkan orang biar paham. Kita kasihan kepada mereka. Kasihan. Sebab apa? Kalau mereka tetap dalam kesyirikan, berat hukumannya, berat sekali. Di dunia berat, di akhirat berat. Allah nggak akan ampuni dosanya. Tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Dosa yang diampuni. Kemudian orang berbuat syirik, amalnya hapus semuanya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain semuanya hapus kalau dia berbuat syirik. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 di ayat 65.
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amalmu. Hapus. Jadi orang yang melakukan syirik, hapus amalnya. Belum lagi nanti di akhirat akan diadab dengan adab yang pedih. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang berbuat syirik tidak masuk surga. Diharamkan surga. Haram orang berbuat syirik. Dalilnya apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, innahu may yusyrik billah, sungguh barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya sorga, wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya di neraka, wa malidh zalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak ada pengikutnya. Orang-orang zalim tidak ada pengikutnya. Jadi Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik diharamkan masuk ke mana? Sorga. Sedangkan kita hidup ini sebagai orang beriman, tujuan hidup kita adalah apa? Sorga. Itu yang kita cari. Jalannya kita tempuh dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan melakukan amal-amal soleh, dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang paling pokok, yang paling dasar dari semua amal soleh, yaitu kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ketika orang berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia masuk surga. Rugi. Makanya justru dakwah kita ini dakwah kasih sayang. Dakwah kita ini dakwah sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin. Bukan dikatakan dakwah kita ini keras. Nggak ada kekerasan. Karena apa? Karena kita mendakwakan yang hak kepada umat ini. Menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Menjelaskan yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Jelas jalannya. Cuma ketika kita menjelaskan jalan yang paling jelas ini, siratal mustaqim kepada umat, mengikuti jejak para nabi dan rasul alaihi wasallam, menjak Rasulullah SAW, kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Gak senang iblis. Dengan dakwah tauhid gak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis gak senang. Kemudian setelah itu iblis, dia gak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Yang bisa memberikan manfaat hanya satu. Siapa? Hanya Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar. Siratal mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling sayang. Justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak. Dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya.
bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini, supaya sampai dakwah ini kepada umat. Nabi SAW kalau khutbah keras, matanya merah Nabi SAW, supaya orang dengar dakwah ini. Isi dari Quran semuanya jelas benar. Al-Quran ini semuanya yang didakwakan oleh Nabi semuanya benar. Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan syaitan, siapa lagi bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaitan untuk menuduh apa? Dakwah yang hak ini dituduh dengan apa? Keras. Dakwah tauhid itu keras. Dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah dikatakan keras. Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik? Kesian. Kita mau biarkan umat mengerjakan bid'ah? Ancamannya apa? Neraka. Syirik, ancaman neraka. Bid'ah juga ancaman neraka. Yang bersabda Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Jadi orang ketika dia menuduh kita tanya, kenapa anda menuduh? Kenapa? Di mana alasan itu? Kalau dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada beda pendapat. Jimat syirik. Bab Nabi bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat, tangkal syirik. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kepada sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi di sini antum perhatikan, Allah menyuruh untuk kembalikan. Kalau ada perselisihan, kembalikan. Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang. Pakai ini akal yang waras, pakai hati yang lapang. Kita umat Islam, ada masalah apa? Kita diskusi, kita duduk. Yang mana yang hak kita wajib ikut, yang batil wajib kita tinggalkan.